Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas video. Sebelum masuk ke tugas, alangkah baiknya perkenalkan nama saya Vanessa Andini, BP 23 1037 014. Dan saya Ilaria Padmena Samoiri, BP 23 1037 22011. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami, yang pertama tentang revolusi ketergantungan internasional. Yang kedua, kontroversi neoklasik. Yang ketiga, teori pertumbuhan baru. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Vanessa. Baiklah, saya Vanessa Andini akan membacakan isi materi kami yang berjudul tentang revolusi ketergantungan internasional. Mengacu pada perubahan yang mendasar dalam cara perubahan mendasar dalam cara negara-negara bertergantungan pada suatu sama lain dalam perekonomian global. Banyak negara yang berkembang yang memperkuat sektor-sektor ekonominya untuk mengurangi ketergantungan pada satu dan dua komoditas ekspor. 2. Revolusi ketergantungan internasional pada akhirnya mencerminkan penggeseran kekuatan ekonomi yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pasar global. Judul yang kedua, kontroversi non-neoklasik. Kontroversi terkait gerakan neoklasik seringkali muncul karena gerakan ini mengusung prinsip-prinsip yang dianggap konservatif, berusaha menghidupkan kembali gaya klasik dari Yunani dan Romawi kuno. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya Fatma. Kontroversi terkait gerakan neoklasik berkaitan dengan upaya gerakan ini untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip seni dan arsitektur Yunani Romawi di perkembangan tengah seni modern. Berikut beberapa poin utama dari KO pembatasan kebebasan ekspresi. Yang pertama itu neoklasikisme yang mengedepankan keteraturan. Yang kedua, simetri dan rasionalitas yang ketat yang bagi sebagian seniman dianggap menghambat kreativitas dan kebebasan artistik. Seniman yang lebih menyukai gaya ekspresif menganggap neoklasik terlalu kaku dan membatasi ruangan untuk eksplorasi pribadi. Benturan dengan gerakan romantisme sama dengan neoklasik. Asosiasi dengan kekuasaan dan elit. Relevansi dalam konteks modern, neoklasik dianggap tidak selal. Pertentangan dengan modernisme. Kontroversi ini menunjukkan bagaimana neoklasisme memicu terjadinya dalam dunia seni, terutama dalam hal prinsip estetika, ekspresi individu, dan para seni sebagai representasi budaya di era teori pertumbuhan baru dan New Growth Theory yang merupakan perkembangan dalam ilmu ekonomi. Teori pertumbuhan baru atau New Growth Theory merupakan perkembangan dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berbeda dengan teori pertumbuhan klasik atau seperti yang dikemukakan oleh Solow yang lebih menekankan pada akumulasi modal fisik, teori pertumbuhan baru berfokus pada inovasi, teknologi, dan pengetahuan sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikembangkan pada tahun 1980-an oleh para ekonom seperti Paul Romer dan Robert Lucas yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas yang didorong oleh teknologi dan inovasi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam teori ini. Yang pertama itu peran inovasi dan teknologi. Yang kedua, peran inovasi dan teknologi ini merupakan teori pertumbuhan baru yang menekankan bahwa inovasi dan perkembangan teknologi bukan hanya hasil dari akumulasi model, tetapi juga dari investasi dalam penelitian.
Ketergantungan pada asumsi, tidak semua inovasi menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan, terutama jika teknologi baru sulit diimplementasikan. Pertumbuhan baru menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat dipengaruhi oleh inovasi, pengetahuan, dan investasi dalam modal manusia, menjadikannya relevan dalam ekonomi berbasi. Baiklah, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.